Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Ada banyak mitos yang beredar tentang uang. Keyakinan ini kemudian tumbuh dalam otak kita, padahal itu semua bukan fakta, itu hanya sebuah mitos. Ketika kita mempercayai mitos-mitos itu, maka kita akan punya perilaku yang cenderung salah, karena apa yang kita yakini itu bukan sebuah realita, tapi hanya cerita belaka. Di video kali ini, saya ingin membahas 3 mitos tentang uang yang paling berbahaya, yang jika kamu mempercayainya, maka hidupmu akan susah dibuatnya. Apa saja 3 mitos itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, banyak orang percaya dan yakin bahwa ketika kita punya banyak uang, artinya kita kaya. Padahal itu salah besar. Bukan itu yang bikin kita kaya. Bukan banyaknya uang yang bikin kita kaya. Tapi yang bikin kita kaya adalah creating money, menciptakan uang, dan mengelola uang, serta menumbuhkan uang. Kamu punya banyak uang hari ini, tapi itu warisan, bisa saja sebentar lagi habis. Berapa banyak sih uang yang sangat bisa kamu habiskan dalam 1 jam? Pertanyaan saya, bisa nggak dalam sejam kamu menghabiskan uang 1 juta? Sangat bisa. Bisa nggak kamu dalam sejam menghabiskan uang 2 miliar? Sangat bisa. Bisa nggak dalam sejam kita menghabiskan uang 100 miliar? Sangat mungkin. Artinya bukan banyaknya uang yang membuat kita kaya, tapi kemampuan kita menghasilkan uang, memanage uang, dan menumbuhkan uang, itulah yang bikin kita kaya. Jika kamu merasa kaya dengan punya banyak uang, itu berbahaya, karena kadang perilaku kita akan sangat ngawur, perilaku kita akan berbuat sesuatu yang sebenarnya perbuatan itulah yang membuat uang itu sangat mudah habis. Ini sebuah mitos. Jadi kalau kamu ingin kaya, bukan punya banyak uang, tapi hasilkan banyak uang. Kelola uang dengan baik dan tumbuhkan uang. 3 hal itu yang bikin kita kaya, bukan banyaknya uang. Mitos kedua nih, yang kita harus berhati-hati terkait dengan uang adalah bahwa uang dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Padahal enggak. Memang benar, tanpa uang kita sulit bahagia, tapi punya banyak uang belum tentu juga kita bahagia. Sumber kebahagiaan itu bukan banyaknya uang, tapi sumber kebahagiaan itu bagaimana kita menikmati apa yang kita punya. Bagaimana kita menikmati proses mencari uang. Bagaimana kita menikmati proses menciptakan peluang, kemudian mengeksekusi peluang sehingga peluang itu menghasilkan uang. Jadi bukan memiliki uang. Ketika kamu punya banyak uang, ada banyak orang yang banyak uang itu nggak bikin dia bahagia kok. Tapi ketika kamu nggak punya uang, ini juga masalah. Kamu akan menjadi beban. Bisa jadi kamu akan membuat orang-orang di sekitar kamu merasa nggak nyaman. Ketika kamu punya kebutuhan dan ternyata kebutuhanmu nggak bisa tercukupi, apa yang terjadi? Akhirnya ya minjem uang juga. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan dari banyaknya uang. Tapi sedikit uang itu punya potensi lebih sulit buat kita untuk bisa bahagia. Bahagia dan uang 2 hal berbeda. Dua-duanya harus ada dan dua-duanya harus kita miliki. Yang ketiga nih, mitos yang banyak terjadi. Nggak punya uang bikin orang susah. Pernah nggak merasa susah, bingung karena nggak punya uang? Pernah nggak kamu merasa, aduh kok suntuk banget, bingung banget? Yes, benar. Nggak punya uang memang bikin beban pikiran. Nggak punya uang bikin orang nggak nyaman. Tapi sebenarnya ada yang lebih bikin kita nggak nyaman, yakni nggak bisa menghasilkan uang. Nggak punya uang itu sebuah situasi. Situasi yang dihasilkan dari 3 kondisi. Kondisi pertama, kamu nggak bisa menghasilkan uang, alias kamu nggak produktif. Kondisi kedua, kamu nggak bisa ngelola uang. Dan kondisi ketiga, kamu nggak bisa ngelindungi uang. Pertanyaannya, yang bikin kamu nggak punya uang pada sisi mana? Sisi pertama kah? Sisi kedua atau sisi ketiga? Kalau sisi pertama, artinya masalahnya bukan pada uangnya, tapi pada kamu. Kamu harus belajar meningkatkan kualitas dirimu sehingga kamu punya penghasilan lebih. Jika masalahnya ada pada sisi kedua, artinya kamu punya kemampuan mencari uang, mengumpulkan uang dalam jumlah banyak, tapi kamu gagal mengelolanya, sehingga kamu selalu nggak punya uang. Jika masalahnya pada aspek ketiga, artinya kamu gagal melindungi uangmu, sehingga uangmu selalu habis karena kondisi yang kamu nggak bisa ngontrol. Maka di titik ini, bukan nggak punya uang yang harus kita takutkan, tapi nggak bisa meng-create uang, nggak bisa memanage uang, dan nggak bisa melindungi uang, itu yang harus kita khawatirkan. Bukan kondisi nggak punya uangnya, tapi sumber penyebabnya itu yang harus kita cermati. Kalau kamu hanya terlalu fokus pada nggak punya uang, pada kondisinya, sementara kamu nggak aware, nggak sadar pada sumbernya, maka selamanya perulangan ini akan terus terjadi.
Apakah kamu akan mau terus seperti itu? Selalu nggak punya uang? Pastinya enggak kan? Jadi sadari, bukan nggak punya uang yang harus kita takutkan, tapi nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa ngelola uang, dan nggak bisa menumbuhkan uang. Itu yang harus kamu takutkan. Maka kamu harus belajar. Belajar meningkatkan produktivitas diri, belajar mengelola uang, dan belajar melindungi uang. Jika 3 hal ini kamu punya, maka kita akan nyaman. Insya Allah hidup kita akan selalu penuh dengan uang. Itulah pembahasan tentang mitos uang. Bahwa bukan banyaknya uang yang bikin kita kaya, tapi kemampuan kita menghasilkan uang yang bikin kita kaya. Bukan uang yang banyak yang bikin kita bahagia, tapi bahagia dan kaya adalah sesuatu yang harus kita punya. Yang ketiga, bukan nggak punya uang yang harus kita takutkan, tapi nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa mengelola uang, dan nggak bisa menumbuhkan uang yang harus kita takutkan. Jadi jangan pernah takut nggak punya uang, tapi takutlah ketika kamu nggak bisa menghasilkan uang. Takutlah ketika kamu nggak bisa kelola uang, dan takutlah ketika kamu nggak bisa menumbuhkan uang. Itu saja pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.